Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara-saudara semua, dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan menolong kami sepanjang malam, memelihara kami, dan kami bisa bangun pagi ini, menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Terima kasih untuk seluruh dan setiap berkat Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan berikanlah sukacita bagi kami, beri kemampuan bagi kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tema renungan kita hari ini adalah ditolak oleh milik kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap Kristus mencapai puncaknya ketika ia datang kepada umat kepunyaannya sendiri. Bangsa Israel adalah umat perjanjian, dipilih dan dipelihara oleh Allah sejak zaman nenek moyang mereka. Kepada mereka lah janji-janji diberikan, hukum Taurat disampaikan, dan pengharapan akan Mesias dinyatakan. Kedatangan Tuhan Yesus seharusnya menjadi penggenapan yang dinantikan. Namun kenyataannya, orang-orang yang dekat dengannya sendiri tidak menerima dia. Mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Walaupun seluruh kitab suci bersaksi tentang dia, mereka menolaknya karena ia tidak sesuai dengan harapan duniawi mereka. Dia datang dengan kerendahan, bukan dengan kemegahan. Dengan salib, bukan dengan tahta dunia. Penolakan itu nyata sepanjang hidup dan pelayanannya. Ia dihina, disalahpahami, dan akhirnya disalibkan. Dia yang adalah Raja Damai disambut dengan cemoohan. Dia yang tidak berdosa diperlakukan sebagai penjahat. Bahkan di kayu salib, ia masih diejek oleh orang-orang yang seharusnya mengenalnya melalui kitab suci. Namun firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini tidak hanya berbicara tentang sejarah, melainkan juga tentang sikap hati manusia sampai hari ini. Kristus masih ditolak karena manusia menolak jalan keselamatan melalui salib. Pertanyaannya diarahkan kepada kita secara pribadi. Apakah kita menerima dia? Ataukah kita menyingkirkannya dari hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang dengan kasih dan pengorbanan. Respons kita terhadap dia menentukan hidup dan kekekalan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan respons yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Mampukanlah kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua yang bermanfaat, semua yang berguna, semua yang berfaedah, dan yang memuliakan Tuhan, kami lakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.